Petunjuk itu yang tadi saya sampaikan bahwa itu ada rekaman yang kita sampaikan dan juga ada bukti surat karena memang ada visum dari pihak rumah sakit. Teman-teman semua, saya selaku PH-nya Bang Sunan, pertama-tama bahwa hari ini sudah selesai sebagai korban memberikan keterangan secara resmi. Tadi ada 25 pertanyaan. Pasal yang disangkakan itu pasalnya adalah 170, 335, dan juga pasal 351. Rangkaian ceritanya tadi sangat lengkap dijelaskan oleh korban, Bang Sunan, dan juga dibuktikan dengan CCTV, dengan rekaman dan lain sebagainya. Artinya kami yakin bahwa unsurnya terpenuhi, ya. Sehingga kalau ada di luar menyatakan bahwa ini hanya akal-akalan, ini hoax dan lain sebagainya, itu silahkan saja. Tapi pada prinsipnya bahwa kami sudah melapor, artinya serius. Artinya melakukan penegakan hukum itu yang harus kami lihat dan harus kami dapat keadilan. Karena Bang Sunan saat ini kan sebagai korban. Jadi kami harap supaya proses ini juga berjalan dengan baik, dan dua saksi juga salah satu saksi juga sudah diperiksa. Mbak Imam Waroka sudah diperiksa sebagai saksi karena waktu itu di area TKP dia melihat, dia benar-benar juga dia juga memvideokan dan lain sebagainya, sehingga memang kategori sebagai saksi itu terpenuhi. Dan yang kedua saksinya adalah Mbak Belmi Malasari, tapi hari ini dia kurang sehat jadi satu ruhan lagi. Itu supaya melengkapi alat bukti sebagai saksi. Kalau untuk alat bukti petunjuk itu sudah kita serahkan ke penyidik, tadi sudah serahkan secara resmi. Salah satu itu adalah flash disk yang memang di dalamnya ada rangkaian peristiwa dalam rekaman. Ya, itu. Oke Bang, ini kan juga pihak sebelah juga melapor juga sama Abang juga melapor, pihak sebelah saling lapor nih Bang, mungkin seperti apa? Ya, kalau menurut saya sebagai warga negara, siapapun yang melapor kalau merasa diri sebagai korban tidak ada masalah. Selama dia bisa buktikan, kan begitu saja. Dan kita dengar sendiri bahwa mereka menyatakan ada pemukulan berkali-kali atau 3 kali oleh dilakukan oleh Bang Sunan ini. Kalau menurut saya itu ya silakan saja mau ngomong apa, tapi harus dibuktikan. Kami serius itulah. Jadi jangan sampai nanti menebar fitnah, apalagi beliau ini Bang Sunan juga sebagai seorang public figure ya. Yang sampai menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Dia kan juga pengacara, artinya harus berbicara sesuai dengan fakta. Mana penggunanya, kapan itu. Justru sebaliknya, intimidasi itu dari awal sebenarnya. Kita melihat cerita dari awal. Mungkin waktu itu banyak yang tidak melihat dari sisi awal pertama itu. Iya. Provokasinya dari awal. Dari Julianus ya? Julianus itu dari awal sudah provokasi. Harusnya kalau orang berjabat tangan kan tidak saling kenal. Malah di video sebelumnya dia mempertanyakan siapa sih Sunan? Pengacara bukan? Itu kan artinya kan dia tidak bersahabat banget. Nah, ketika dia berjabat tangan ternyata tidak bersahabat juga. Jadi buat kami itu provokasi pertama dari situ. Tapi memang niat kami ke sana diundang untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan judul yang memang sudah disiapkan oleh Ikhwan. Tetapi kegaduhan itu terjadi bukan karena kita sering kok sama Maci sering kita di debat, kami tidak pernah ada kejadian kayak gini gitu. Jadi maksud kami perlu sampaikan bahwa kami serius dalam urusan ini. Bahwa hari ini kami datang mendampingi Bang Sunan sebagai korban dan sudah memberikan keterangan yang sangat lengkap, kurang lebih 25 pertanyaan, dan kita serahkan juga alat buktinya kepada penyidik. Silakan. Bang, ada menambahkan di sini pasal 351 ancaman kan 2 tahun 8 bulan, dan pasal 170 pengeroyokan itu pasalnya ancamannya 5 tahun 6 bulan. Tadi juga sudah diberikan seluruh rangkaian untuk menepis juga ya netizen julid yang menuduh klien kami rekayasa. Itu kalau tayangan cepat memang sekilas tidak terlihat, tapi saat diperlambat beberapa detik itu sangat-sangat terlihat, ada gerakan tangan, ada rangkaian peristiwanya sangat-sangat jelas, dan kami menduga ini ada rangkaian yang terstruktur masif yang kami sudah memberikan bukti-bukti kepada tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Dan hati-hati untuk statement-statement dari saudara Nov yang tidak bisa dibuktikan nanti. Apabila klien kami nanti bisa membuktikan dan laporan terhenti, ada pasalnya juga kok, pasal 220, pasal 317 itu mengenai laporan palsu yang nantinya masih kami cadangkan secara hukum ya, seperti itu. Akan melapor ke kode etik advokat juga nggak sih, Bang?
Ya tentunya nanti ya kami akan kaji dan serahkan juga kepada klien kami kan maunya seperti apa. Baik. Kalau Bang Mas sebagai kuasa hukum Bang Sinun atau Bang? Kalau saya ditunjuk sama Sakum saya Suneko. Agenda selanjutnya Bang mungkin. Ya, agenda selanjutnya satu pemeriksaan saksi yang kedua, karena satu saksi bukan saksi, minimal 2 saksi. Ya. Jadi Mbak Berbi kita akan juga dampingi untuk memberikan keterangan, dan mungkin kalau penyidik membutuhkan keterangan tambahan, ya sebagai korban, Mbak Sono udah pasti siap. Tentunya kita melengkapi semua berkas, permintaan, karena alat bukti itu ada 5. Minimal 2 alat bukti yang dipegang oleh pihak kepolisian. Jadi keterangan saksi, ini saksinya 2 kan, lalu ada bukti surat, juga ada petunjuk itu yang tadi saya sampaikan, bahwa itu ada rekaman yang kita sampaikan, dan juga ada bukti surat, karena memang ada visum dari pihak rumah sakit Pertamina kemarin. Dan ditambah lagi keterangan beliau sebagai korban yang kedua, nanti kan si terlapor juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Ya siap-siap aja lah. Ya, dan Pak Terbi juga sudah melaporkan. Hari ini Pak Ima Waroka juga sudah melaporkan juga. Ya, jadi kalau mau melapor balik ya itu hak dia. Tapi ya siap-siap aja. Ya. Harapannya mungkin dengan kasus ini seperti apa nantinya? Harapannya ya udah pasti kita minta keadilan dan ada penegakan hukum. Oke? Oke.